Anak katamu, hah, gila ya? Aku sudah memberikan barang berhargaku bahkan masa depanku padamu, anak. Regan tersenyum tipis. Ia terduduk sembari menatap wajah Quinsa yang sangat menggemaskan. Quinsa menatapnya tajam seolah tak takut dengan pria sok itu. Rahasiamu ada padaku. Jangan macam-macam, aku tahu masa lalumu yang kelam. Kau dulu punya 2 istri dan menyakiti mereka semua. Kau pikir aku lemah seperti mereka? Oke. Mungkin umurku memang masih sangat muda, namun aku tak takut denganmu, apalagi di luar kampus. Quinsa mendekatinya. Ia memelototi Regan lalu menyentil dahi Regan dengan jemarinya. Regan semakin tertantang pada Quinsa yang sangat pemberani sekali. Regan mendekatinya. Semakin dekat dan semakin dekat membuat Queen harus waspada jika Regan menyerangnya lagi. Mau apa? Tanya Quinsa. Hanya itu yang kau tahu tentangku. Aku juga banyak tahu tentangmu. Tentang apa? Regan tersenyum kecil melihat istrinya dan tiba-tiba Quinsa mendorongnya lalu menindih tubuh Regan. Mereka saling mengancam dengan tatapan sangat ganas. Mereka bertatapan dengan tajam sampai Quinsa mencium bibirnya lebih dulu. Mereka berciuman dengan panas sampai lupa jika sebelumnya sempat berdebat. Mereka berguling-guling di ranjang yang empuk itu saling menghangatkan satu sama lain. Seberapakah mereka saling mengenal? Sepertinya mereka sudah mengenal lama. Regan menindihnya. Ia melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dia tak ingin menunda lagi karena umurnya semakin bertambah. Quinsa yang tadinya seolah tak mau untuk memberikan anak, namun justru kini malah meladeni Regan di ranjang. Keesokan harinya, Quinsa bangun lebih pagi. Sebagai seorang istri dia harus melakukan kewajibannya, memasak. Dia harus memasak untuk Regan dan papanya. Sebenarnya dia tak suka memasak. Lebih tepatnya tidak bisa memasak. Quinsa membuka lemari makanan. Ia menemukan makanan yang mudah untuk dimakan. 15 menit kemudian, bangun pagi-pagi namun hanya memasak ini, tanya Regan mengaduk-aduk mie instan. Mau apa lagi? Aku gak pandai masak. Bram pun makan dengan lahap. Dia tak mempermasalahkan masakan yang dimasak oleh menantunya. Mau les masak? Di sini ada les memasak. Tanya Regan. Quinsa tersenyum kecut. Gak, Bram hanya makan selama 3 menit saja setelah itu bersiap untuk berangkat bekerja. Regan masih mengaduk-aduk mie instan seperti anak kecil. Sedangkan Quinsa menatapnya dengan jengah. Kenapa gak dimakan? Tak apa. Aku akan segera makan. Regan makan dengan cepat. Ia menikmatinya. Ia juga tersenyum kecil saat mengingat kejadian tadi malam yang terlihat sang istri sangat ganas. Quinsa mengambil mangkuk mereka lalu mencucinya. Pikirannya sangat kacau sekali karena hidupnya berubah menjadi seperti ini dalam semalam. Kau mau melanjutkan S2 setelah lulus nanti? Tanya Regan. Untuk apa? Aku ingin kerja aja dan membantu biaya hutang papaku. Gara-gara kau, aku tidak jadi menikah dengan Om Andre. Jawab Quinsa. Regan mendekatinya. Ia menatap Quinsa dengan lekat. Sepertinya pernikahan ini memang terlalu dipaksakan apalagi jika Quinsa tahu semua ini akal-akalan dari Regan. Makan dia pasti akan marah sekali. Setelah mencuci mangkuk, dia menuju ke kamar untuk menyiapkan kemeja Regan yang akan digunakan ke kampus. Quinsa melakukan itu karena terpaksa. Sebagai seorang istri memang harus melakukan kewajibannya. Pak Regan tampan jika memakai kemeja ini. Wibawanya Pak Regan terlihat. Ucap Queen. Benarkah? Quinsa mengangguk. Beli di mana? Itu Sena yang membelikannya. Quinsa langsung menaruhnya lagi di lemari pakaian. Lupakan kemeja itu, ini jauh lebih bagus. Kemeja warna coklat dengan garis-garis yang mempertegas karaktermu sebagai dosen. Itu dari Maya? Aku tidak mau memakainya. Jawab Regan. Quinsa memasukkan kemeja itu ke dalam lemari lagi. Sena adalah mantan istri pertama Regan sedangkan Maya adalah mantan istri kedua Regan. Quinsa mencari kemeja lain. Ia lalu menunjukkan kemeja putih dengan garis salur hitam. Jangan bilang ini dari mantan istrimu juga, kau tidak punya baju yang kau beli sendiri? Tanya Quinsa. Wajahnya terlihat kesal, itu dari ibuku. Quinsa merasa tidak enak karena ibu Regan sudah meninggal dunia. Quinsa segera menyuruh Regan untuk memakainya karena kemeja itu sangat cocok untuknya. Namun Regan tidak mau. Dia mengambil kemeja berwarna biru dongker dengan lengan yang panjang. Quinsa mengenali kemeja itu.
Itu adalah kemeja pemberiannya. Kau masih menyimpannya. Regan mengangguk. Dia memakainya lalu mengancingkan semua kancingnya. Kupikir Pak Regan membuangnya karena terkesan murahan dan jelek. Barang pemberian tidak ada yang murahan dan jelek. Aku akan senang memakainya karena ini adalah pemberian darimu. Jawab Regan. Quinsa tersenyum. Ia membenarkan kerah kemejanya. Regan memandangnya dengan lekat. Ia berusaha memperlakukan istrinya dengan semestinya. Quinsa tak sengaja menatapnya. Pria yang tingginya 185 cm itu membuatnya salah tingkah. Aku mencintaimu, Queen. Regan memeluknya dengan erat. Quinsa yang tingginya hanya sepundak Regan membuatnya harus berjinjit. Sudahlah. Aku siapkan air panas lalu mandi dulu. Regan mengangguk. Ia tersenyum sendiri karena Quinsa sudah melunak dengannya. Tak ada yang harus dikhawatirkan karena mereka sepertinya saling memiliki dan mencintai sepenuh hati. Sembari Regan mandi, Quinsa menatap dirinya pada cermin besar. Dia mengelus perutnya. Regan memberikan santan padanya. Harusnya aku mikir panjang dulu. Jika aku hamil maka aku gak akan bisa bekerja. Ish, sial, kenapa tiba-tiba digerebek sih? Aneh sekali. Aku kan jarang kesini dan warga bilang sering sekali Pak Regan bawa cewek kesini. Quinsa melirik ponsel Regan yang tergeletak di atas ranjang. Dia segera mengambilnya lalu mengeceknya dan ternyata ada kata sandinya. Quinsa mengecek semua kata sandi yang dipakai oleh Regan namun hasilnya nihil dan seketika Quinsa iseng menaruh nama mantan istrinya itu. Benar saja. Quinsa langsung membanting ponselnya di tempat tidur. Dia sangat kesal sekali karena Regan memberi kata sandi ponselnya dengan nama mantan istrinya itu. Tak berselang lama Regan keluar dari kamar mandi. Ia sudah mengenakan pakaian rapi. Queen. Mandi gih, kau mau ke kampus? Untuk apa aku ke sana? Kan tinggal menunggu pengumuman kapan sidangnya. Regan memperhatikan wajah Quinsa dengan seksama. Ia melihat jika istrinya manyun seperti sedang marah dan kesal. Ada apa? Tanya Regan sambil menyisir rambutnya. Kenapa kau memberi kata sandi menggunakan nama mantan istrimu? Regan tertawa kecil. Rupanya istri kecilnya itu ngambek perihal itu. Regan mengambil ponselnya lalu menyerahkannya pada Queen. Gantilah. Quinsa menariknya. Ia lekas mengganti kata sandinya lalu menyerahkan pada Regan kembali. Apa kata sandinya? Tanya Regan. Quinsa, panjang sekali, lebih panjang mana dengan Senarita Auradela? Regan mengusap rambut Queen yang menggemaskan. Cemburu? Enggak cemburu sih. Aneh saja. Kalian sudah bercerai lama namun Pak Regan masih mengingat namanya. Mulai sekarang, barang-barang darinya dipilah saja dan sumbangkan ke orang lain, ucap Quinsa.